Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di benua asal terdapat dataran beku luas yang dikenal sebagai dataran es ekstrim surga. Wilayahnya begitu luas sehingga dapat menyaingi wilayah kerajaan kuno Yanfeng. Namun, karena lingkungan yang keras, jumlah pembudidaya kurang dari 1% dari mereka yang ada di kerajaan kuno Yanfeng. Dataran es ekstrim surga ini tidak memiliki negara yang mapan, yang ada hanya faksi-faksi yang tersebar. Saat ini, reinkarnasi Zhu Jianghao berdiri di depan kota es besar, kota Jufeng. Kota Jufeng juga merupakan kota besar yang seluruhnya terbuat dari es, dengan jumlah penduduk beberapa kali lipat jumlah penduduk kota Huyang. Di dataran es ekstrim surga, hanya di dalam kota saja terdapat cukup banyak pembudidaya, sedangkan di luar kota hampir tidak dapat ditemukan suku apapun karena lingkungan yang keras membuat mereka sulit untuk bertahan hidup. Akhirnya, Sage Agung Jufeng telah muncul dari pengasingannya. Gumam Zhu Jianghao, dia telah menerima sebuah pesan dan datang untuk mengunjungi Sage Agung Jufeng. Di tengah-tengah kota yang menjulang tinggi ini, terdapat sebuah rumah gua yang luas, tempat tinggal penguasa kota, Sang Resi Agung Jufeng. Zhu Jianghao, silakan. Seorang pelayan dewa sejati abadi secara pribadi membimbingnya ke pintu masuk rumah gua. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah aula besar. Mari, saudara Zhu Jiang, silakan duduk. Saya telah menyendiri selama beberapa waktu, membuat Anda menunggu terlalu lama, kata sosok kekar berkulit hijau tua itu sambil menyeringai lebar. Kultivasi saudara Jufeng adalah hal yang paling penting. Zhu Jianghao tersenyum dan menyanjungnya. Dia mencari bantuan dari mereka yang setara dengan Liu Yinhao. Sage Agung Jufeng ini hidup bebas, menolak bergabung dengan negara manapun. Ia menduduki kota besar, memimpin jutaan kultivator, dan menikmati hidup santai. Namun, tidak ada yang berani memprovokasinya. Dari segi kekuatan, Sage Agung Jufeng setara dengan Liu Yinhao, yang juga merupakan eksistensi tingkat puncak di alam kekacauan. Dari segi latar belakang, Sage Agung Jufeng pernah menjadi murid terdaftar di bawah kaisar kerajaan kuno Yanfeng. Namun, karena persaingan ketat di antara banyak elit di kerajaan kuno Yanfeng, ia akhirnya memilih untuk pergi dan menjadi Sage Agung yang bebas di dataran es ekstrim surga. Hahaha, kau memang pandai bicara, Zhu Jiang. Ketua Agung Jufeng tertawa. Jadi, apa yang membawamu ke sini? Zhu Jianghao meletakkan cangkirnya dan berkata, Saudara Jufeng, tetanggaku, Liu Yinhao saat ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap wilayah kekuasaanku. Aku sudah mendengar tentang kesusahanmu. Liu Yinhao itu kejam dan tiran. Akan aneh jika dia tidak menindasmu, kata Sage Agung Jufeng sambil mengangguk. Wajah Zhu Jianghao menegang saat dia mengangguk. Memang aku tidak bisa melawannya. Itulah sebabnya aku mencari bantuanmu. Jika saudara Jufeng bersedia membantu, apapun yang kamu butuhkan, sebutkan saja. Sage Agung Jufeng mengambil sebuah cawan besar berwarna biru kemasan, meminum anggurnya, lalu berkata, Tidak ada seorang pun di kerajaan Yu yang bersedia membantumu, kan? Zhu Jianghao mengangguk. Benar sekali, di kerajaan Yu hanya ada sedikit orang yang dapat menandingi Liu Yinhao. Bahkan penguasa kerajaan akan merasa sulit untuk memobilisasi mereka. Bagaimana mungkin aku bisa membujuk mereka? Kata Zhu Jianghao. Tentu saja Anda tidak bisa membujuk mereka, kata Sage Agung Jufeng sambil meletakkan cangkirnya. Setelah melewati berbagai kesulitan untuk mencapai alam kekacauan, siapa yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untukmu?
Jika kamu dapat menawarkan senjata Raja Dewa atau harta karun serupa, kamu mungkin akan mengundang beberapa sekutu yang kuat. Tetapi, apakah kamu memiliki harta karun seperti itu? Tidak, jawab Zhu Jianghao. Kau bilang apapun yang kau butuhkan, tapi kau bahkan tidak bisa menghasilkan harta karun yang sebenarnya. Siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untukmu untuk melawan Liu Yanhao? Sage Agung Zhou Feng menggelengkan kepalanya. Siapa Liu Yanhao? Dia kejam, pendendam, dan eksistensi alam kekacauan tingkat puncak yang bisa menembus ke tingkat Raja Dewa kapan saja. Mempertaruhkan nyawa untuk melawan keberadaan seperti itu. Kau pikir kau bisa meyakinkan seseorang hanya dengan kata-kata? Sage Agung Zhou Feng mencibir. Zhu Jiang, kau telah menangani ini dengan buruk. Saudara Zhou Feng, aku tahu aku tidak punya cukup harta untuk dipersembahkan. Tapi ini menyangkut wilayah kekuasaanku dan aku tidak punya pilihan lain, kata Zhu Jianghao tanpa daya. Wilayah kekuasaanmu meliputi 3 kota besar dan 189 kota biasa. Jika aku membantumu melindungi wilayah kekuasaanmu, maka mulai sekarang biaya tempat tinggal dari 2 kota besar dan 100 kota biasa akan menjadi milikku. Bisakah kau menerimanya? Goda Sage Agung Zhou Feng. Zhu Jianghao merasa sedikit malu. Jika dia setuju, yang tersisa baginya hanyalah kota Zhujiang dan beberapa kota biasa. Lihatlah, kau tidak mau menyerahkannya kan? Sage Agung Zhou Feng menggelengkan kepalanya. Perebutan wilayah kekuasaan bukanlah perjuangan jangka pendek, melainkan perjuangan jangka panjang. Itu berarti menjadikan Liu Yanhao musuh seumur hidup. Tanpa manfaat yang cukup, siapa yang akan membantumu? Ayolah, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita minum saja. Zhu Jianghao hanya bisa minum karena frustasi. Satu masa telah berlalu. Awalnya ia berpikir bahwa dengan banyaknya teman-temannya, ia mungkin dapat menemukan sekutu yang kuat. Tetapi ketika harus melawan Liu Yanhao, dia tidak dapat menemukan seorang pun yang bersedia membantunya. Di luar kota Huyang, api berwarna darah mengembun, memperlihatkan reinkarnasi Liu Yanhao. Pertempuran terakhir di kota Huyang seharusnya membuat Zhu Jianghao menyadari bahwa dia tidak dapat memenangkan pertempuran antara pasukan tingkat abadi. Jadi dia telah berkeliling, mengundang teman-teman untuk membantu, kata Liu Yanhao sambil memandang kota Huyang dari jauh. Liu Yanhao juga mendengar tentang upaya Zhu Jianghao untuk mencari sekutu yang kuat. Satu masa telah berlalu. Zhu Jianghao seharusnya menyadari kenyataan. Aku yakin dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan siapapun, kata Liu Yanhao. Dia sangat yakin. Sekalipun dia berhasil mendatangkan bala bantuan, kita harus bertarung habis-habisan, pikir Liu Yanhao. Alasan dia bersabar adalah karena bahkan jika pasukan tingkat abadinya menang dan menduduki 3 kota besar untuk sementara, jika Zhu Jianghao membawa bala bantuan yang kuat, dia masih harus bertarung secara langsung. Akan lebih baik untuk menunggu dengan sabar, untuk melihat situasi dengan jelas. Mungkin Zhu Jianghao yang tahu dirinya kalah akan menyerah begitu saja dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Yan Er, Liu Yanhao menyampaikan perintahnya. Ya ayah. Di kota Huyang, di markas sekte Xinying, Liu Yinyan mendengar suara ayahnya. Kalian dapat menghubungi saudara-saudari senior kalian sekarang dan suruh kedua utusan wilayah salju itu datang juga, perintah Liu Yanhao. Begitu saudara-saudari senior kalian tiba, persiapkan diri dengan baik dan kita dapat memulai pertempuran. Aku menduga kali ini Zhu Jianghao mungkin akan menyerah begitu saja. Iya ayah, jawab Liu Yinyan dengan senang. Di dalam kota Huyang, pemuda berjubah darah Liu Yinyan telah menerima perintah ayahnya, sangat gembira dan segera menghubungi saudara-saudari seniornya. Perintah antara Prefektur Chaos Liu Yin dan Prefektur Chaos Jiuyang telah mencapai tahap akhir. Ayahku meramalkan bahwa Zhu Jianghao
yang tahu bahwa dia tidak sebanding, mungkin akan menyerah. Liu Yinyan menyampaikan pesan. Aku meminta bantuan saudara-saudari seniorku untuk menyerang pasukan Zhu Jianghao bersama-sama. Guru sudah memberi instruksi kepada kami, tentu saja kami akan membantu. Jangan khawatir, adik junior, kami akan tiba secepat mungkin. Setelah mendapat persetujuan dari leluhur wilayah salju, kedua utusan wilayah salju itu sudah bersiap. Begitu Liu Yinhao memanggil mereka, mereka tentu akan bergegas membantu secepat mungkin. Setelah komunikasi berakhir, Liu Yinyan sangat bersemangat. Tuan Muda Yan, karena Tuan meramalkan bahwa Zhu Jianghao akan menyerah, tampaknya pertempuran ini akan berjalan lancar, kata jenderal berbaju besi hitam di sebelahnya juga dengan gembira mengantisipasi pertarungan tersebut. Apa yang harus Zhu Jianghao lawan dari ayahku? Liu Yinyan tertawa. Kakak-kakakku sedang dalam perjalanan. Aku harus menyiapkan makanan untuk mereka. Menyiapkan makanan? Mata sang jenderal berbaju hitam berbinar. Dia telah mengikuti Tuan Muda ke domain salju untuk berkultivasi dan tahu persis apa makanan ini. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mendapatkan bagian, kata Liu Yinyan sambil melirik bawahannya. Terima kasih Tuan Muda Yan, kata jenderal berbaju hitam itu dengan gembira. Liu Yinyan menunjuk dengan santai, memperlihatkan model kota Huyang. Dia meliriknya dan menunjuk ke suatu area. Ada banyak sekali kultivator di kota Huyang. Ini adalah distrik Fengyi, tempat tinggal sekitar 10 miliar kultivator. Memberikan mereka kepada saudara-saudari seniorku sebagai makanan seharusnya sudah cukup. Ayo pergi. Liu Yinyan memimpin anak buahnya bersama utusan domain salju diam-diam meninggalkan markas sekte Xinyi. Utusan domain salju ini meninggalkan markas sekte Xinyi langsung menuju distrik Fengyi di kota Huyang. Tuan Muda Yang telah meninggalkan markas. Pemimpin sekte Xinyi dan 18 tetua segera menerima berita itu. Kita hanya perlu mengawasi istana penguasa kota. Utusan wilayah salju datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa mengancamnya. Perintah pemimpin sekte Xinyi dan para tetua lainnya mengerti mereka tidak memenuhi syarat untuk mengganggu utusan wilayah salju itu. Hanya dengan beberapa langkah, utusan domain salju melintasi ruang angkasa dan tiba di atas distrik Fengyi. Pada saat ini, para kultivator di distrik Fengyi hampir semuanya bersembunyi di kediaman mereka, tidak berani keluar. Saat ini, kota Huyang dipenuhi dengan ketakutan dan ketegangan. Formasi istana penguasa kota meliputi seluruh kota dan formasi sekte Xinyi beriak keluar seperti ombak, membuat para kultivator biasa ketakutan. Siapa yang akan tahu kapan ini akan berakhir? Tidak masalah siapa yang memerintah kota Huyang. Yang penting, kita harus membayar biaya tempat tinggal. Kita harus bertahan hidup dari cobaan ini. Distrik Fengyi memang menampung sekitar 10 miliar kultivator. Mereka semua menanggung situasi tersebut. Saat ini, mencoba meninggalkan kota itu terlalu beresiko dengan formasi dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Gelombang kejut yang menyimpang dapat dengan mudah merenggut nyawa seseorang. Area tempat tinggal dengan formasi pelindungnya setidaknya dapat menahan sebagian gelombang kejut. 10 miliar persembahan darah. Utusan domain salju seperti salju, suci dan tak ternoda melihat ke area di bawahnya. Lengannya terentang dan tangannya membesar luar biasa. Tangan seperti salju menutupi langit di atas distrik Fengyi dan terulur untuk meraihnya. Gerakan besar-besaran seperti itu tentu saja menarik perhatian dari semua pihak. Baik Jenderal Yu Wu yang mengendalikan formasi besar, Kaisar Cuyo dari Pavilion Yanfeng yang dapat mengamati seluruh kota, maupun Luo Feng dan Morosa yang berada di tingkat alam kekacauan. Mereka semua menyaksikan pemandangan ini. Apa yang coba dilakukannya? Morosa tercengang. Utusan domain salju, kata Luo Feng sambil menyaksikan kejadian itu.
Dia mencoba menangkap semua makhluk di distrik Fengyi. Ini persembahan darah lagi. Luo Feng yang juga mempelajari jalur sumber kehidupan memahami dengan jelas bahwa mengumpulkan sedikit darah saja sudah cukup untuk mengolah jalur garis keturunan. Penangkapan langsung dan eksistensi darah jangka panjang dilakukan semata-mata untuk kenyamanan. Mereka yang ditahan untuk pengambilan darah jangka panjang menderita nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Datang untuk menangkap persembahan darah tepat di hadapanku, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Morosa tertegun sejenak. Morosa kemudian merasa gatal untuk bertindak. Tuan dapat bertarung kapanpun yang dia mau. Kapan aku bisa bertindak sebebas itu? Gumam Morosa. Gemuruh. Saat ini, tangan putih salju milik utusan domain salju menutupi langit di atas distrik Fengyi, menyebabkan 10 miliar makhluk di distrik itu gemetar ketakutan. Formasi pelindung di atas area itu dengan mudah terkoyak oleh tangan putih salju itu. Tidak, kita tamak. Mengapa mereka menargetkan kita? Kami hanyalah dewa sejati. 10 miliar makhluk itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya melihat dengan putus asa. Tiba-tiba, percikan sebuah tangan muncul dari gampan, menembus dada utusan domain salju yang berwarna putih bersih. Setelah mempraktikkan teknik transformasi, tubuh Dewa Luo Feng menjadi seperti senjata yang paling mengerikan. Jari-jarinya yang sangat tajam dan penuh dengan kekuatan yang sangat besar, dengan mudah menembus dada utusan domain salju. Luo Feng yang melangkah keluar dari gampan cukup terkejut. Apakah utusan domain salju benar-benar serapuh ini? Material yang digunakan untuk utusan domain salju ini termasuk yang kualitasnya paling rendah, bahkan untuk harta karun senjata alam kekacauan. Selain itu, karena sifatnya sebagai harta karun mekanis yang merupakan rakitan mekanis, stabilitasnya bahkan agak kurang. Luo Feng menganalisis saat dia menusuk, mengkonfirmasi kenyataan utusan domain salju. Dewa sejati abadi pasti tidak akan mampu melukai utusan domain salju ini, tetapi bahkan makhluk alam kekacauan yang sedikit kuat pun bisa. Materialnya jelek, stabilitasnya jelek, namun kerumitan konstruksinya memungkinkan sekelompok yang lemah untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Seorang utusan domain salju bernilai hampir sama dengan harta karun senjata alam kekacauan biasa, sekitar 2 miliar pasir kosmik. Luo Feng yang memiliki informasi terperinci dari gurunya Sui Zhanke cukup cermat dalam menilai harta karun dan senjata mekanis. Saat jari Luo Feng menusuk dada utusan domain salju, dia juga segera merasakan semua orang di dalamnya. 1 panglima, 36 dewa sejati abadi yang membantu, dan 49.000 dewa sejati ruang hampa semuanya berada dalam kondisi ketakutan tiada akhir. Aura darah. Luo Feng dapat merasakan aura berdarah yang tertanam dalam jiwa sang komandan, Liu Jinyan, dan 36 dewa sejati abadi. Mereka semua telah menjadi murid leluhur domain salju dan mempraktikkan jalur garis darah. Namun, 49.000 dewa sejati ruang hampa tidak memiliki aura berdarah. Mereka belum memenuhi syarat untuk mempelajari warisan tingkat Raja Dewa itu. Terlahir di domain salju memang tragedi bagimu, gumam Luo Feng. Dia tidak berniat membunuh 49.000 dewa sejati ruang hampa. Dia sangat menyadari betapa menyedihkannya kalangan bawah dan menengah di domain salju. Pikiran Luo Feng bergerak cepat saat tangannya menusuk dada utusan domain salju. Dia langsung mencengkram komandan Liu Jinyan, sementara gelombang tak terlihat menyapu 36 dewa sejati abadi yang membantu membunuh mereka semua. Pada saat yang sama, dia mengusir seluruh 49.000 dewa sejati ruang hampa, menyebabkan mereka beramburan dan jatuh di kejauhan. Menusuk dada, merusak komponen di area dada. Setelah beberapa perbaikan, masih bisa digunakan. Aku bisa menjualnya dengan harga yang pantas, pikir Luo Feng sambil menyimpan utusan domain salju.
Luo Feng lalu menatap pemuda berjubah darah Liu Jinyan yang kini berada dalam genggamannya. Digenggam di telapak tangan Luo Feng, Liu Jinyan mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya dalam jubah hitam. Pada saat itu, Luo Feng menatap pemuda berjubah darah itu dengan acuh-acuh, seolah-olah dia sedang mengamati sepotong sampah yang kotor. Luo He, Liu Jinyan hampir tidak mempercayainya. Kau telah berhasil menerobos alam kekacauan. Menusuk utusan domain salju dengan satu tangan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Dewa Sejati Abadi. Luo Feng berdiri di langit di atas distrik Fengyi, memegang Liu Jinyan di tangannya. Pemandangan ini tentu saja diperhatikan oleh semua pihak. Penguasa Dewa Luohe, apakah dia telah menjadi makhluk alam kekacauan? Di istana penguasa kota, Jenderal Liu Wu, Jenderal Yong Hu, dan banyak Dewa Sejati Abadi lainnya terkejut. Dewa Sejati Abadi yang tak terhitung jumlahnya ingin mengambil langkah itu. Bahkan Jenderal Liu Wu yang dipercaya dunia luar akan mencapai alam kekacauan, tidak tahu kapan dia akan mencapainya. Sekarang penguasa Dewa Luohe yang mereka pikir mereka kenal dengan baik telah benar-benar menjadi makhluk alam kekacauan. Dia sebenarnya dari alam kekacauan, gumam Master Pavilion Bunga Impian dalam hati. Apakah dia sudah lama menjadi makhluk dari alam kekacauan, atau dia baru saja menerobos? Penguasa kota Huyang juga merenung dalam hati. Guruku adalah alam kekacauan. Mo Yuqingyan agak linglung, sementara Morosa yang berdiri di sampingnya tersenyum sambil melirik Mo Yuqingyan. 8 miliar makhluk di distrik Fengyi adalah yang paling bersemangat. Mereka menatap Luo Feng yang menggenggam Liu Jinyan di langit, merasa bersyukur sekaligus gembira. Kita berhasil selamat. Ayah, ibu, dan istri, semuanya selamat. Rekan-rekan muridku, klanku, semuanya selamat. Berbagai klan dan bahkan beberapa sekte dan kekuatan kecil yang tinggal di distrik Fengyi, semuanya selamat. Itu penguasa Dewa Luohe. Sebagian besar dari 100 miliar makhluk tidak mengenal Luo Feng, namun beberapa dewa sejati ruang hampa yang tahu sedikit lebih banyak mengenali Luo Feng sekilas. Penguasa Dewa Luohe lah yang menyelamatkan seluruh klanku. Banyak kultivator dipenuhi rasa syukur. Tuan Muda Yan telah ditangkap dan 36 dewa sejati abadi semuanya telah mati. Apakah aku bebas sekarang? 49.000 dewa sejati ruang hampa yang telah jatuh ke segala arah memiliki pikiran yang campur aduk. Lahir di domain salju, mereka tidak punya pilihan selain melayani kekuatan besar yang merupakan penguasa domain salju. Beberapa yang gagal bahkan diubah menjadi persembahan darah. Aku akan meninggalkan tempat ini dan aku tidak akan pernah kembali ke domain salju. Salah satu dewa sejati ruang hampa berkata pelan-pelan. Tanpa utusan domain salju, bagaimana kita bisa kembali ke domain salju? Beberapa dewa sejati ruang hampa yang setia masih ingin kembali ke domain salju. Namun ini adalah kerajaan Yu yang terlalu jauh dari domain salju. Mereka hanya bisa berharap domain salju akan datang untuk menjemput mereka. Atau Liu Yinhao akan menemukan cara untuk mengirim mereka kembali. Kita yang lemah, domain salju mungkin tidak akan peduli pada kita kan? Aku sudah berjuang keras selama ini dan sekarang aku tidak bisa kembali. Klanku hanya memiliki beberapa anggota yang masih hidup. Aku pasti akan membalaskan dendam mereka. 49.000 dewa sejati ruang hampa memiliki berbagai pemikiran. Sebagai salah satu dari 10 iblis tua paling berdosa di seluruh benua asal, leluhur domain salju memerintah wilayahnya dengan sangat efisien. Ada banyak sekali orang yang membencinya. Namun, leluhur domain salju tidak peduli. Selama murid-muridnya mencapai level dewa sejati abadi, dia akan memberi mereka setetes darah, mengajari mereka warisan jalur garis darah. Begitu mereka menyerap setetes darah ini, mereka secara alami akan menjadi setia, tidak akan pernah mengkhianatinya. Sementara itu, di Pavilion Yanfeng, aku tidak menyangka Luohe sudah berada dalam kekacauan. Master Pavilion, Chuyo, dan Wakil Kepala Pavilion menyaksikan kejadian itu dengan sangat puas.
aku dapat membawa Luohe kembali ke kerajaan kuno Yanfeng sekarang, pikir Master Pavilion Chuyo. Pavilion Chuyo kemudian menyampaikan pesan dari jauh. Luohe, kau dan aku sama-sama telah memasuki alam kekacauan. Setelah kita menyelesaikan masalah di sini, kita dapat kembali ke kerajaan kuno Yanfeng. Ngomong-ngomong, jangan bunuh Liu Jinyan jika kau secara terbuka membunuh Liu Jinyan selama pertikaian antara kedua kekuatan. Liu Jinhao, demi harga diri, pasti akan membalas dendam padamu. Luo Feng mendengar pesan Master Pavilion Chuyo dan memandang Liu Jinyan di telapak tangannya. Penguasa Dewa Luohe, ayahku adalah Liu Jinhao dan guruku adalah leluhur domain salju. Aku mohon maaf atas ketidaksopananku sebelumnya dan mohon agar kau mengampuni nyawaku, pinta Liu Jinyan. Dia menduga bahwa makhluk alam kekacauan yang baru naik tidak akan berani membunuhnya secara terbuka, tetapi dia tidak berani bertaruh. Luohe, kamu belum menjadi tamu kerajaan kuno Yanfeng milikku. Bahkan jika kamu menjadi tamu, kerajaan kuno Yanfeng milikku tidak akan ikut campur dalam pertikaian tamu. Lagi pula, banyak raja dewa dari negara-negara pinggiran adalah tamu kerajaan kuno Yanfeng milikku. Mereka saling berkelahi dan kerajaan kuno Yanfeng milikku tidak pernah ikut campur. Master Pavilion Chuyo merasakan ada yang tidak beres dan segera menyampaikan pesan lain. Bahkan murid-murid kaisar sering mati dalam perkelahian di luar. Selama itu adalah pertempuran antara makhluk-makhluk dengan level yang sama. Kerajaan kuno Yanfeng tidak akan ikut campur. Jika kau membunuh Liu Jinyan, Liu Jinhao akan marah besar. Sebagai seorang bangsawan dari kerajaan kuno Yanfeng, dia tidak akan berani menyentuhku, tetapi aku tidak akan bisa menghentikannya. Master Pavilion Chuyo mencoba membujuk Luo Feng. Ia sangat menghormati Luo Feng yang setia dan adil. Namun justru karena rasa keadilan inilah Kaisar Chuyo khawatir Luo Feng akan membunuh Liu Jinyan secara impulsif. Dia langsung membunuh 36 dewa sejati abadi, tetapi hanya menangkap Liu Jinyan hidup-hidup. Luohe ini menurutku dia tidak gegabah, kata wakil Master Pavilion di sampingnya. Saya sudah menasehatinya, tetapi dia tidak setuju untuk mengampuni Liu Jinyan. Saya hanya punya firasat buruk tentang ini. Tidak ada gunanya mempertaruhkannya segalanya demi dewa sejati abadi, kata Master Pavilion Chuyo. Saat Master Pavilion Chuyo mencoba membujuknya, Zhu Jianghao yang telah ditempatkan di istana penguasa kota juga mengirimkan tramisi. Saudara Luohe, selamat karena telah berhasil menembus alam kekacauan. Namun, jarak antara makhluk-makhluk dalam kekacauan bisa sangat besar. Di masa lalu, aku telah mengundang banyak teman, tetapi aku masih belum menemukan seorang pun yang dapat membantu. Kamu sebagai makhluk alam kekacauan yang baru saja naik, tidak perlu terlibat dalam hal seperti ini. Aku akan melawan Liu Jinhao, dan jika aku kalah, aku akan menyerahkan wilayahku, kata Zhu Jianghao. Zhu Jianghao, apakah kamu sudah menyerah? Luo Feng mengirim pesan kembali. Ada 90% kemungkinan aku tidak akan mampu mempertahankan wilayah ini. Kamu sebagai makhluk alam kekacauan yang baru saja naik, butuh waktu untuk tumbuh, bukan untuk terlibat dalam pertarungan ini. Reinkarnasi Zhu Jianghao mentramisikan suara. Luo Feng mengerti. Dia lalu melihat ke arah langit yang jauh. Di langit yang tinggi, kumpulan api berwarna merah darah mengembun menjadi sosok berbaju besi berwarna merah tua. Sosok ini menatap Luo Feng. Lepaskan anakku, kembalikan utusan domain salju, dan tawarkan 10 miliar pasir kosmik sebagai kompensasi kepada domain salju. Dan aku akan mengampunimu, memberimu kesempatan untuk bertahan hidup sebagai makhluk alam kekacauan yang baru saja naik. Kalau tidak, berurusan denganmu tidak akan dianggap menindas yang lemah, kata sosok berbaju besi merah tua itu dengan dingin. Dia menatap Luo Feng. Apakah kamu begitu percaya diri? Kata Luo Feng sambil menatapnya. Jika kau mencari kematianmu sendiri, silakan saja dan coba, kata sosok berbaju besi merah tua itu dengan dingin.
Luo Feng mengangguk pelan, lalu mengarahkan tenaga dengan tangannya, memercik. Tidak! Tuan muda Yan yang ketakutan hancur menjadi debu, berubah menjadi abu. Adegan ini membuat Zhu Jianghao dan Master Pavilion Chuyu tercengang. Bahkan ekspresi sosok berbaju besi merah tua di kejauhan sedikit berubah. Ayo, aku ingin melihat bagaimana aku mencari kematianku sendiri, kata Luo Feng sambil menatap sosok berbaju besi berwarna merah gelap itu. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.